Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi janda merupakan pilihan yang sangat berat bagi kebanyakan wanita. Tidak hanya beban berat bagi dirinya, termasuk bagi keluarganya. Masa-masa indah bersama suami yang telah meninggal dunia kini tinggal kenangan yang tak mungkin lagi berulang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Memang, kematian selalu datang tiba-tiba, tak pernah ada yang mengharapkannya. Kematian suami selalu ada. Dari hilangnya sosok yang selalu ada berbagi, teman diskusi dan berargumentasi. Namun yang paling terasa bagi istri yang ditinggal wafat suaminya adalah jika sang suami adalah single factor dalam mencari nafkah dan istri hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Maka hilangnya sosok yang mencongkong nafkah keluarga akan terasa berat, terutama bagi ibu yang telah lama meninggalkan dunia wirausaha atau pekerjaan formal. Istri yang ditinggal suami akan menjadi tulang punggung untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Di samping itu, meningkatkan kebutuhan hidup dan minimnya relasi dan pengalaman kerja bisa membebani kehidupan perempuan tersebut. Karena itu dalam Islam tidak pernah melarang perempuan untuk menjadi sosok yang mandiri. Seorang perempuan diberikan ruang untuk berkembang dan mengembangkan diri. Dapat kita lihat banyak perempuan pada zaman Nabi yang menjadi sosok mandiri dan berdikari. Seperti Siti Khadijah, istri Rasulullah, Ummu Syuraik, dan masih banyak lagi. Ada beberapa hal yang harus dipahami seorang muslimah jika ditinggal meninggal oleh sang suami. Yang pertama adalah harus mengasah kesabaran jiwa dalam menghadapi musibah tersebut. Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah. Kesabaran dalam menghadapi sebuah musibah adalah salah satu bentuk kebaikan seorang hamba Allah. Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim pernah bersabda, "Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika ditimpa keburukan, dia bersabar, maka itu kebaikan baginya." Seorang wanita yang ditinggal meninggal suaminya hendaknya tidak mengumbar kesedihannya, apalagi menyimpan kesedihan tersebut hingga berhari-hari dan menghabiskan harinya dengan menangis. Ini merupakan salah satu contoh ketidaksabarannya dalam menghadapi musibah yang ada. Bahkan bisa saja karena perilaku sang istri, hal ini dicatat sebagai dosa bagi dirinya dan si mayit. Dua perkara yang terdapat pada manusia dan hal itu merupakan bentuk kekufuran adalah mencela nasab dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Seorang muslimah yang terus meratapi mayit pun terancam dipakaikan celana dari timah cair dan baju dari kudis pada hari kiamat. Mereka pun akan dikenakan azab kubur. Hadis riwayat Muslim. Hendaknya seorang wanita yang sedang mengalami musibah bisa bersabar dan mengucapkan istirja dan doa, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa innalillahi raji'un, sabda Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah. Nabi SAW pun mengajarkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anhu yang ditinggal suaminya, "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik." Hadis riwayat Muslim. Setelah bisa melalui musibah ini dengan kesabaran, seorang muslimah akan menghadapi masa iddah. Ini adalah masa tunggu seorang wanita karena perceraian atau kematian suami. Seorang istri yang ditinggal wafat suaminya tidak lepas dari dua keadaan, hamil atau tidak hamil. Apabila wanita itu hamil, maka iddahnya adalah saat melahirkan seluruh kandungannya. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Talaq, "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."
Adapun bagi wanita yang tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah dikumpuli atau belum dikumpuli, baik wanita itu muda maupun sudah tua. Orang-orang yang meninggal di antaramu dengan meninggalkan istri-istri menanggungkan dirinya 4 bulan 10 hari. Kemudian, apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah. Selama masa iddah, ada beberapa hal yang hendak diperhatikan oleh seorang wanita. Yang pertama adalah wanita tersebut wajib tinggal di rumah di mana suaminya meninggal dunia, tidak berpindah tempat kecuali karena ada alasan syar'i. Rasulullah bersabda kepada Furai'ah binti Malik radhiyallahu anhu, "Tinggallah di rumahmu hingga masa iddahmu selesai." Hadis riwayat Tirmizi. Dia pun harus berada di dalam rumah dan tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan mendesak. Muslimah juga wajib berkabung selama batas waktu yang telah ditentukan. Nabi pernah bersabda, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari kecuali karena kematian suami, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Muslim. Dia hendaknya tidak memakai make up, perhiasan, pakaian yang bagus, atau mewangi-wangian. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu secara marfu. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dilarang memakai pakaian yang dicelup dengan unsur, pakaian merah, mengenakan perhiasan, mewarnai kuku dan celak. Hadis riwayat Bukhari. Amalan lainnya disyariatkan bagi istri untuk bersedekah untuk suaminya, mendoakan beristighfar untuk suaminya, berhaji dan melakukan contoh umroh untuknya. Ini semua baik. Allah telah menjadikan antara keduanya pergaulan dan persatuan yang baik. Janganlah melupakan kebaikan pasangan. Janganlah seorang istri melupakan suaminya. Demikian pula janganlah seorang suami melupakan istrinya. Meskipun pasangannya tersebut telah meninggal, masing-masing disyariatkan untuk berbuat baik kepada pasangan yang telah meninggal dengan bersedekah, berdoa, beristighfar, berhaji, menunaikan hutangnya, dan kebaikan yang lain. Untuk selanjutnya, yang dituntun dari istri yang ditinggal mati suaminya adalah bertaubat kepada Allah, memohon ampunan baginya, mendoakan agar beliau dimasukkan ke surga dan dihindari dari neraka, mengingat berbagai kebaikannya, menunaikan amanahnya, termasuk anak-anaknya, menyambungkan tali silaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.